Menurut saya belum terlihat di sini peran Abdacom dalam peristiwa 65. Betul. Baik, Coba baik. Ya, jadi saya bacakan di sini beberapa nama yang sebenarnya puluhan tahun sudah diketahui. Tapi seperti dalam peristiwa-peristiwa lain, dalam tulisan-tulisan, ya, pembacanya di pihak Indonesia mungkin 99,9% tidak pakai logika. Tidak menghubungkan satu dengan lain karena tidak terbiasa dalam pembahasan multidisipliner, ya, pendekatan dari segala sudut. Jadi satu peristiwa, ya. Jadi kalau sejarawan hanya dari sudut pandang sejarah pakai kacamata kuda, ya, diplomat juga dari kacamata kuda seorang diplomat, militer demikian juga. Jadi semua pakai kacamata kuda, tapi bagaimana kaitan satu dengan lainnya? Ya, nah ini yang tidak diperhatikan. Nah, generasi yang sekarang ini karena tidak lagi mengetahui latar belakangnya, sampai kepada kesimpulan yang salah. Yeah. Jadi kalau dikatakan yang sampai logika yang dipakai sekarang ini kan logical fallacy, ya, error in logic, ya, kesalahan logika, dengan kata lain kesalahan berpikir. Ya, nah, jadi sekarang saya bacakan beberapa nama. Saya tunjukkan cover dari dua buku, yaitu buku pertama dengan judul The Secret Cover of the Britain's Secret War, ya, Secret War. Di situ yang ditulis oleh Paul Lashmer, James Oliver James, dan ada satu orang lagi. Itu diterbitkan adalah setelah dokumen-dokumen dari MI6, ya, Military Intelligence Section 6 itu dari Dinas Rahasia Inggris, ya. Jadi saya pernah sampaikan beberapa negara itu mereka punya undang-undang deklasifikasi, antara lain Inggris dan Amerika Serikat, Jerman juga. Jadi setelah kurun waktu 20 tahun ada rahasia yang bisa diungkap, setelah 30 tahun, 50 tahun, dan 75 tahun yang menyangkut pribadi seseorang. Termasuk antara lain sebenarnya mengenai Brigjen Malabi masuk kategori 75 tahun, teoritis setelah sekarang udah 78 tahun, mestinya sudah bisa dilihat dokumen bagaimana peristiwa tewasnya Malabi. Okay. Ini perlu diungkap. Jadi di situ ada dua buku saya kasih tunjuk, yaitu dokumen-dokumen rahasia yang diungkap oleh pemerintah Inggris 30 tahun setelah tahun 65, yaitu 1995. Kemudian Amerika juga sudah membuka dokumen banyak sekali, tapi belum semua. Dokumen-dokumen CIA, dan ketika itu tahun 95, ketika Megawati menjadi presiden, beberapa dokumen itu mereka tarik kembali dan ada yang dihitamkan nama-nama. Ya, ditarik kembali oleh pemerintah Amerika, karena ya kelihatannya yang melibatkan Soekarno, ya, karena waktu itu Megawati jadi presiden kan. Nah, jadi disitulah itu disampaikan semua. Nah, jadi dari buku-buku yang diterbitkan, kemudian ini buku-buku diterbitkan adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang sudah diungkap sejak tahun 95. Misalnya di Inggris, sejak tahun 65 sudah diungkap. Nah, kemudian beberapa media atau beberapa jurnalis sudah menulisnya, memuat di media. Antara lain tadi saya sebut Paul Lashmer, Oliver James, ya, dan satu orang lagi. Mereka menulis di beberapa di media di Inggris, ya, dengan judul yang menunjukkan bahwa ada campur tangan intelijen Inggris, ya, di balik peristiwa 30 September tahun 65 atau secara keseluruhan. Ya, garis besarnya di situ dipaparkan untuk menggulingkan Soekarno at any cost. Ya. Nah, jadi karena Soekarno yang tadi saya sampaikan, politik luar negerinya awalnya tahun 50 itu dekat ke Amerika.
Kemudian terjadi konflik dengan Amerika, beralih ke Rusia. Ya. Nah, dapat bantuan segala macam kapal perang RI Irian, kemudian stadion Gelora Bung Karno itu kan bantuan Rusia semua, itu dana hibah semua. Nah kemudian tidak cocok lagi dengan Khrushchev, beralih ke Moskow, ke Peking, ke Mao Zedong, dan kemudian dibentuklah poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang dan Peking, poros itu kan. Nah muncul gagasan NASAKOM, Nasional Agama Komunis, mulai melibatkan tokoh-tokoh komunis dalam pemerintahan. Aidit wakil ketua MPR mendapat jabatan setingkat menteri kan, demikian. Nah jadi ini memang Soekarno membuat teman baru, tapi juga teman lama jadi musuh. Rusia, Amerika jadi musuh, Amerika kita setrika, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, kan slogan itu. Kemudian Rusia juga jadi musuh, ya. Nah, ini menambah daftar musuhnya Soekarno kan. Di dalam negeri sendiri kan sudah numpuk. Ya, jadi kalau dilihat berapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, peristiwa Cikini, kemudian itu pilot Auri Maukar menembak Maukar yang menembak pakai MiG itu istana Jakarta dan istana Bogor. Kemudian percobaan penghadangan oleh Kartosuwiryo, berbagai percobaan pembunuhan kan. Jadi demikianlah sifatnya kalau sudah untuk merebutan kekuasaan. Semua dengan kekerasan. Jadi kalau dibilang sekarang misalnya dari mulai Harman Siregar itu kan hanya oral saja kan. Juga yang sekarang ini itu kan dibandingkan dengan zaman Soekarno nggak ada apa-apanya kan. Kalau waktu itu kan langsung percobaan pembunuhan. Kalau sekarang kan masih dalam bentuk oral oral kritik dan sebagainya kan. Oke lah. Jadi permainan kata-kata aja. Tapi kan cepat sekali berubahnya kan. Yang dulu caci maki sekarang orang bilang jilat-jilat kan. Masuk lagi yang disampaikan oleh Mohtar Lubis lemah karakter. Oke. Nah, jadi itulah zaman berubah. Tetapi ciri-cirinya itu nggak berubah. Karakternya itu nggak berubah. Baik, jadi kembali ke aktor-aktor di belakang layar. Jadi yang selama ini kita hanya ributkan yang tampil di depan. Itu betul, Jadi Aidit semua itu real, Untung, Syam Kamaruzzaman, semua itu real, ada, Dan memang begitu tindakannya, bukan itu kita perdebatkan. Yang saya permasalahkan tidak pernah diungkap siapa di belakang ini seperti di belakang peristiwa Madiun. Nah sekarang kalau saya sebutkan dari Inggris. Jadi yang di buku diterbitkan di Amerika dengan judul mengenai CIA, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan membongkar kegagalan CIA. Nah di buku yang setebal 700 halaman mengenai Indonesia hanya 5 halaman, tapi itu seperti bom yang bom waktu yang baru dibuka tahun 2008 mengenai siapa yang direkrut jadi agen CIA. Nanti saya sebutkan. Jadi kita lihat dari tokoh-tokoh tadi disebutkan Abdakom, Nah, tokoh Abdakom dari Amerika Serikat itu yang mengkoordinirnya itu adalah duta besarnya Marshall Green. Dia spesialis menghadapi komunis. Karena sebelum di Indonesia, dia tugasnya itu di Vietnam. Jadi jelas kan siapa yang dihadapi. Itu jadi yang pengkoordinir CIA di Indonesia itu duta besarnya Marshall Green. Nah, karena CIA pada waktu itu resminya dilarang oleh Soekarno, CIA itu minta bantuan Dinas Rahasia Jerman, Bundesnachrichtendienst BND, dan ini diungkap oleh
kepala Badan Intelijen Jerman pada waktu itu, Reinhard Gehlen. Untuk Jerman, Indonesia masuk kategori 20 tahun. Jadi tahun 1985, saya sudah di Jerman waktu itu, membaca peristiwa tersebut. Jadi memang sepintas ya. Karena untuk Jerman, Indonesia tidak prioritas pada waktu itu kan. Jadi dia sampaikan Amerika meminta bantuan dinas kepada dinas rahasia Jerman. Dalam beberapa hal lah, tapi mungkin ternyata tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian kita masuk ke Inggris. Yang sangat berperan di situ dua orang, yaitu Duta Besar Inggris Andrew Gilchrist, yang terkenal pada waktu itu adalah the Gilchrist Document, yang konon itu jatuh ke tangan Subandrio. Ya, dan itu dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Duta Besar Inggris ke pemerintah Inggris. Nah, kemudian orang kedua yang sebenarnya orang pertama di belakang layar itu namanya Norman Frank Redaway. Dia diplomat, tapi juga dia terlibat di dinas rahasia MI6, Military Intelligence Section 6. Ya, MI6 ya. Nah, di tulisan yang semula diterbitkan oleh Paul Lashmer tahun 1998 dalam media kalau nggak salah Observer atau Guardian di Inggris, beberapa tulisan dengan judul pertama antara lain dengan judulnya How We Lied to Put a Killer in Power. Bagaimana kita berdusta untuk menempatkan seorang pembunuh pada kekuasaan. Nah, yang dimaksud waktu itu kan Jenderal Soeharto. How to put? Ya, how to put a killer killer in power. How we lied. Bagaimana kita berdusta. Ya. Nah, jadi di situ diungkap semua propaganda, perang propaganda. Ya. Propaganda war, secret war, ya, menggunakan segala cara propaganda sampai kebohongan segala macam menyebarluaskan, dan itu juga sama dilakukan oleh Rusia dan dinas rahasia Ceko dengan judul desinformasia. Kalau di negara-negara komunis sebenarnya semua negara mempunyai section, ya, itu agitprop, ya, agitasi propaganda. Itu siapa yang dimaksud oleh Norman Frank Redaway ini? Ya jelas lah. Kan tadi disebutkan Soeharto. Iya, ya. Jadi memang kemudian disebutkan, tapi judulnya How We Lied to Put a Killer in Power. Kemudian judul tulisan berikutnya How We Destroyed Soekarno. Kan gamblang sekali. Tapi nama Soekarno jelas. Jelas nama Soekarno. Soeharto tidak jelas di situ. Dalam judul tidak, tapi dalam tulisan. Oh, dalam tulisan. Ini saya maksud judulnya yang bombastis, eye-catching, dan jelas. Kan karena kalau sebagai jurnalis, kan juga mencari judul yang singkat, tapi langsung jelas kan. Bombastis, ya. Jadi artinya eye-catching, sudah langsung to the point. Ya, yang judul kedua, How We Destroyed Soekarno. Jelas kan? Jadi ini bagaimana kita menempatkan. Jadi urutannya sebenarnya harusnya How We Destroyed Soekarno, baru kemudian How We. Tetapi ini paralel kan? Betul. Paralel karena semua berjalan bersamaan. Nah, jadi Norman Redaway ini dapat dana nggak tahu berapa ratus ribu pound sterling pada waktu itu kan, tahun 65, untuk melakukan segala sesuatu to get rid of Soekarno. Mendekati kelompok Islam, ada ditulis itu. Oh, iya. Mendekati. Jadi kan ini pembagian tugas. Si Norman Redaway ke kelompok Islam, ya, kemudian CIA kelompok mana, Paterbeck kelompok mana, sasarannya kelompok Katolik, Kristen Katolik, pemuda-pemuda untuk dididik dalam waktu itu kan yang mungkin pernah dengar atau ingat namanya Kasebul.
kaderisasi sebulan. Oh iya. Ya, antara lain di situ Kosmas Batubara kan. Oh iya. Dan semua orang-orang CSIS ini semua itu dulu di situ. Kaderisasi, digembleng betul-betul, disiplin keras sampai kekerasan, sampai ditempeleng, ya, disiplin. Ya, ada yang langsung dikeluarkan karena tidak tahan kan, atau tidak bisa mengikuti. Begitu gemblengannya. Ya, nah jadi kita masuk ke tadi Inggris, Norman Redway, nah kita masuk ke Belanda. Belanda, inilah peran dari Pater Josephus Gerardus Beek. Di Indonesia di kalangan intelijen, ya, sejak tahun 60-an itu dikenal sebagai Pater Beek. Sangat dikenal. Ya. Tapi herannya selama puluhan tahun hanya beredar satu foto. Kan luar biasa untuk satu pendeta. Iya. Pendeta, pendidik dan sebagainya. Ya, kok hanya satu foto. Nah, di sini sebenarnya deskripsi dia ini wah luar biasa. Ya, deskripsi mengenai dia. Ya, jadi bagaimana dia menggembleng anak didiknya. Yang kemudian semuanya itu tergabung di CSIS, ya, Center for Study of International Strategies. Ya. Bisa disebut namanya kira-kira, Pak? Iya, yang kita terakhir yang muncul di Kompas TV belakangan itu kan Lim Bian Ki, yang sekarang dikenal sebagai Yusuf Wanandi. Adiknya dia, Lim Bian Kun, dikenal sebagai Sofian Wanandi, pernah menjadi staf ahli dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Tapi yang pernah mencapai puncaknya yaitu menteri, yaitu Mari Elka Pangestu. Dia pernah menjadi direktur dari CSIS, kemudian menjadi Menteri Perdagangan kan? Iya. Dan setelah itu jadi Menteri Pariwisata. Iya. Ya. Nah itu sampai sekarang juga salah satu direktur CSIS kemudian jadi duta besar Indonesia untuk Inggris, Rizal Sukma. Rizal Sukma. Oh. Ya, kan pernah jadi duta besar. Kalau nama-nama lain, nah ini menarik. Saya pernah baca tulisan dari Kristianto Wibisono. Dia tidak tergabung. Tidak semua itu bergabung dengan CSIS. Ada sahabat saya juga nama sebenarnya di kalangan tertentu cukup dikenal, ya. Nama Indonesia Bing Purnomo Lukman. Oh iya. Ya. Jadi ini sahabat lama saya sejak menjadi mahasiswa di Jerman. Ya. Nah, dia banyak sekali mengungkap cerita mengenai CSIS. Banyak yang dia tentang, ya. Jadi dia tidak termasuk. Jadi tidak semua termasuk ke kelompok. Bahkan cukup banyak di kalangan Cina sendiri, ke kalangan Katolik Yesuit juga menentang. Ya, tidak sejalan dengan CSIS. Nah, jadi tokoh lain. Jadi menurut Kristianto Wibisono, arsitek dari Orde Baru ini namanya Chan Chun Hok. Oh. Sekarang dikenal sebagai Hari Chan Silalahi. Masih ada orangnya. Oh ya. Ya, yang saya sebut nama-namanya masih ada. Oh ya. Satu sahabat saya, ya, pernah jadi ketua organisasi mahasiswa Indonesia di Jerman. Itu Tan Yue Ming. Kemudian nama Indonesianya Marwoto Hadi Susastro. Oh. Tapi kurang dikenal, ya. Tapi kalau di kalangan tertentu dia dikenal sebagai Mingki, ya, Mingki Hadi Susastro. Dia lama menjadi direktur CSIS, lama. Jadi secara pribadi, secara pertemanan, karena saya kenal dia masih zaman mahasiswa di Jerman tahun 60-an. Tahun 60-an, ya. Nah, jadi belum ada CSIS, belum. Jadi memang waktu itu masih berbicara mengenai, ya, karena organisasi mahasiswa di tahun 60-an itu, ya, tentu kan terlibat dalam pembicaraan mengenai kenegaraan. Betul. Ya.
Nah, jadi pertemanan pribadi berlanjut terus. Walaupun kemudian politik berseberangan. Oh iya, iya. Juga dengan almarhum B.J. Habibie. Secara pribadi saya kenal sejak tahun 65. Ya, ketika saya pertama di Jerman. Kan belum ada yang kenal Habibie tahun 65. Betul. Ya. Baru datang dari dari Jerman baru dari Jerman kembali baru tahun 78 kan. Iya. Nah, jadi sampai tahun 78 saya akrab sekali, masuk keluar rumahnya, diskusi. Jadi pertemanan tetap dengan B.J. Habibie juga. Walaupun sama-sama tahu berseberangan politik, sering ketemu juga, artinya bicara gitu. Tapi ini contoh-contoh bahwa pertemanan pribadi bisa berlanjut walaupun secara politik berseberangan, bahkan mungkin secara ideologi. Iya. Ya, secara ideologi. Saya juga berteman baik dengan putranya Aidit, Ilham. Tapi secara ideologi berseberangan kan? Ya, jadi secara teman juga saya bersahabat baik dengan Sarjono Kartosuwiryo, putranya Kartosuwiryo. Baik sekali, pribadinya luar biasa orang-orangnya. Nah, jadi secara pribadi orang-orang itu hebat, ramah, baik secara pribadi. Ya, jadi tidak membedakan. Cuma ya kalau sudah persoalan politik, ideologi berseberangan kita. Gitu. Nah, jadi kembali ke sosok Pater Beek. Ya. Jadi saya ada tulisan dalam bahasa Jerman, deskripsi mengenai Pater Beek dalam bahasa Jerman, itu dari wiki bahasa Belanda, bahasa Jerman, ya, DE itu Deutschland, ya, terus Job Beek. Jadi di sini kalimat pertama disebutkan Beek war ein Einflussreicher Berater von Soeharto, Presiden von Indonesia. Ya, jadi Beek adalah seorang penasihat yang sangat berpengaruh dari Soeharto, Presiden Indonesia. Ya, bla bla bla. Jadi artinya ada kedekatan. Sangat dekat. Sangat pribadi ada Soeharto dan Pater Beek tadi. Pater Beek dan CSIS. Betul. Karena CSIS kan kita tahu semuanya. Awal-awalnya yang disebutkan tadi ada beberapa nama dari CSIS itu adalah gemblengan dari Pater Beek. Beberapa nama. Anak didik. Ya, jadi gemblengan, digembleng sama dia. Oh. Anak didik, Semua artinya yang kecuali karena di situ dua tokoh yang menonjol, ya mungkin sebagai si ahlinya, karena mereka diatur oleh Baba kan, yang di depan itu Ali Murtopo. Memang Pater Beek ini bertugas di Indonesia ini sebagai pater, datang dari Vatikan. Bukan dari Belanda, kan dia orang Belanda. Orang Belanda. Ya, orang Belanda beraliran Kristen Katolik, aliran Yesuit. Nggak ada kaitan dengan Vatikan. Iya, jelas dong, semua kan di bawah Vatikan. Kan orientasinya kalau udah Kristen Katolik, itu ada Katolik Roma, ada Katolik Ortodoks kan, Katolik Rusia, Katolik Mesir, Ortodoks Mesir, ya, Ortodoks Suriah, ya, itu Ortodoks, ya, dan ini Katolik Roma. Jadi untuk menjadi agent itu bisa dari kalangan apa saja. Nah, kan kita tahu ya, pelacur-pelacur pun ya dipakai sebagai agen. Termasuk Indonesia memakai pelacur. Tahun 45 sampai tahun 50 direkrut oleh Ali Murtopo. Oh iya? Ya? Apa? Bagaimana ceritanya? Jadi begini ya. Kita jangan meremehkan waktu itu pencopet, misalnya yang paling terkenal itu kan ada paralelnya yang tokoh sebenarnya mengenai Jenderal Nagabonar. Oh iya, Nagabonar. Ya, itu bukan cerita fiktif. Oh, ada itu ceritanya Nagabonar itu. Ya, kalau nggak salah itu Margapane di Medan. Dia itu memang kepala rampok atau apalah segala macam geng kan. Ya, yang pernah saya cerita punya anak buah diangkat dia patriot kan, bela negara, ya, bikin pasukan.
Ya, walaupun mungkin satu pasukan 50 orang, senapan cuma 1 atau 2, lainnya cuma bambu runcing kan. Ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, jadi Margapane yang menjadi ya inspirasi untuk cerita Nagabonar. Tapi begitu ceritanya. Jadi begitu juga misalnya di Surabaya tahun 45 ada dibentuk BKR kan, Badan Keamanan Rakyat, pasukan-pasukan. Ada BKR narapidana Kalisosok. Yang dilepas dari penjara Kalisosok kan, bentuk pasukan sendiri, pasukan itu contohnya ya dari segala macam. Dan kemudian ketika Belanda masuk mulai agresi pertama tahun 47, itu Mustopo ya ditarik oleh Soekarno, ditarik dari Surabaya pindah ke Jakarta, kemudian di Jogja kan. Profesor Dr. Mustopo. Wah, waktu itu baru Dr. Gigi Mustopo. Iya betul. Ya, tapi waktu itu dia sudah mengangkat dirinya jadi Jenderal Mayor. Oh, Jenderal Mayor ya. Ada yang Laksamana Jenderal Mayor kan. Nah, kemudian semua diturunkan jadi kolonel kan. Kolonel sampai tahun 50-an paling tinggi kolonel. Nah, jadi dia kan memang nyentrik. Ya. Gagasannya seperti untuk misalnya melemahkan mental tentara Belanda, dikirim pelacur-pelacur dengan penyakit sifilis. Oh itu gagasan dia itu? Itu gagasan Mustopo. Saya pernah ketemu dengan anaknya Pak Mustopo itu. Ya. Memang agak sedikit nyentrik. Ya, nyentrik. Mungkin ayahnya juga nyentrik juga. Ayahnya memang nyentrik, betul. Ya. Mengangkat diri jadi Menteri Pertahanan. Ya. Nah, jadi untuk melihat situ memang sudah Soekarno waktu datang tanggal 29 Oktober tahun 45 untuk melerai konflik ya, jadi perang 28-29 Oktober itu dia sudah dapat informasi ini ada kolonel waktu itu Mayor Jenderal Mayor Mustopo sudah begini ngangkat diri jadi Menteri Pertahanan kan. Terus Soekarno sudah tahu gitu dan sempat ya bertengkar dengan Hatta Mustopo ini kan. Segala macam gitu kan. Hatta langsung, oh ini toh yang namanya Mustopo. Sudah dapat informasi. Nah, untuk meredam, Soekarno menyampaikan, sebagai Presiden Republik Indonesia, saya memerintahkan kepada saudara untuk pindah ke Kementerian Pertahanan. Tarik dari Surabaya kan. Gitu. Nah, di Kementerian Pertahanan ya gitu dengan tugas-tugas tersebut. Ketika agresi Belanda, itu kementerian sudah di Jogja, ya. Di situlah gagasannya, ya, merekrut lonte-lonte. Jadi mengenai tempat PSAK itu sudah dari zaman pergerakan menjadi tempat bertemu secara rahasia. Kan luar biasa gagasannya. Seolah-olah datang beberapa pemuda, padahal patriot di situ, ketemu janjian, ketemu di situ, tempat pelacur, baru di situ bicara. Kan nggak ada yang curiga. Sangkanya mau tempat pelacuran. Jadi ini cerita-cerita dari Angkatan 45, ya, bahwa begitu. Jadi peran dari perampok segala macam pelacur dalam mempertahankan kemerdekaan, ya. Jadi hal ini menurut saya perlu diungkap juga, perlu diketahui. Ya, jadi ada jasa-jasa mereka, narapidana Kalisosok, ya penjahat. Contohnya yang diketahui mungkin sampai tahun 70-an 80-an itu yang paling terkenal di Batavia kemudian di Jakarta itu kan Sapii. Siapa? Ya, yang terakhir pangkatnya kolonel, ya. Kan dia buta huruf, tapi diangkat Soekarno jadi menteri kan, menteri zaman 100 menteri, ya, untuk keamanan atau apa segala macam lah waktu itu kan, ya. Nah dia itu kan mungkin dia mengkoordinir jawara-jawara, atau segala macam lah, debt collector apa segala macam. Nah begitu ini contoh-contoh bagaimana pada waktu perang mempertahankan kemerdekaan semua potensi dikerahkan. Nah termasuk Amerika Serikat, Jepang, semua negara, ya, semua itu dimanfaatkan, termasuk pendeta-pendeta, untuk jadi agen rahasia. Termasuk Pater Beck ini, Pater Belanda, yang kebetulan pucuk dicinta untuk ulam timba. Deskripsi yang tadi saya mau bacakan di sini adalah deskripsi. Jadi sebelum masuk sana Pak Batara,
Jadi yang benar-benar ada yang langsung berkaitan dengan peristiwa 30 September 65 itu di Indonesia itu yang namanya Pater Bake itu, kemudian duta besar Amerika pada saat itu di Indonesia, Amerika duta besar Marshall Green, kemudian juga duta besar Inggris. Jadi 3 kelompok itu yang memang atau 3 nama. Tunggu, satu lagi kan? Apa? Australia. Ya, kedutaan Australia masuk juga. Sebentar. Jadi kita masih pada Pater Bake, nanti kaitannya dengan orang Australia itu. Oke. Jadi deskripsi di bahasa Jerman di sini dia Pater Bake der anti komunis. Jadi si anti komunis. Terkenal sekali dia kan. Kemudian dia membentuk di sini kasebul, kaderisasi sebulan, dan menghasilkan antara lain tokoh-tokoh di CSIS itu. Ya, nah kemudian di sini subjudulnya Soeharto wird Presiden und Pater Bake bis etwa 1975 sein Hauptberater. Jadi Soeharto menjadi presiden dan Pater Bake sampai kira-kira tahun 1975 menjadi penasihat utama. Sampai dilaporkan oleh pendeta Katolik lain, dilaporkan ke Roma. Nanti itu. Nah, jadi hasilnya tadi disebutkan anak didiknya itu semuanya tergabung di CSIS. Ya. Nah, deskripsi dari CSIS dari media di Jerman ini das anti-islamische CSIS. Jadi CSIS yang anti-Islam. Oh, jadi ada 2 kelompok juga di situ maksudnya di CSIS. Bukan. Jadi memang deskripsinya dia kan anti-komunis, anti-Islam. Oh. Jadi otomatis bapak burik anak rintik, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi semua itu dia wariskan dengan pendidikan yang keras. Jadi dia membina kader-kader yang keras sesuai dengan ajaran dia. Ya, saya ulangi. Jadi Pater Bake ini bukan komunis dan anti-Islam. Jadi anti-komunis, anti-Islam. Oh. Jadi kadernya dia kan otomatis. Oke, ya. Anti komunis, anti Islam. Tapi di sini ditekankan, ya. Nah, jadi kalau misalnya CSIS mau nggak setuju, ya tuntutlah media Jerman. Ya. Nah, ini makanya saya bilang, saya mengambil sumber-sumber karena ya, hampir 30 tahun saya di Jerman, otomatis saya mencari sumber Jerman, Inggris, Belanda. Kaitan dengan sosok Pater Bake ini, saya menonton ada tayangan di medsos itu seorang wartawan yang menelusuri sampai di mana Pater Bake itu. Ada. Dan itu memang sangat kita katakan sosok ini memang sangat misterius dan tidak satupun orang yang bisa tahu. Ya, untuk ketemu dia juga susah. Sulit begitu. Di orang luar, ya, tidak sembarangan bisa ketemu dia. Ya. Nah, jadi memang ada beberapa dan dalam tayangan itu ada saya lihat juga Dr. Salim Said itu diwawancara oleh wartawan itu dan dia juga tidak bisa mengungkapkan. Pernah dengar kata dia, tapi dia sendiri tidak tahu namanya Pater Bake itu. Dia tidak pernah ketemu langsung. Oh, dia bilang begitu ya. Ya, jadi begini. Salim Said ini ya saya kenal ketika saya meluncurkan buku saya pertama tahun 2001. Jadi 22 tahun yang lalu judul buku saya yang pertama adalah Mengapa Inggris Membom Surabaya. Jadi setelah berhasil menuntut pemerintah Inggris, hasil-hasil penelitian bahan-bahannya itu saya terbitkan sebagai buku. Ketika saya luncurkan, Prof. Salim Said hadir dan saya berikan 1 eksemplar. Masih ingat beliau kan beberapa kali ketemu, bahkan yang lalu juga 1 sesi. Cukup seringlah ketemu. Ya. Nah, jadi Prof. Salim Said ini pernah mewawancari Westerling di Belanda, pernah ketemu.
Pernah ketemu. Ya, jadi luar biasa memang. Artinya beliau salah satu peneliti. Jadi bukan penghafal. Kan kalau saya bilang sebagian terbesar sejarawan, termasuk sebagian terbesar guru besar, itu hanya penghafal. Iya. Tidak melakukan penelitian sendiri. Ya, jadi kalau sekarang dibilang zaman tuntut menuntut, ya, kalau mungkin merasa tersinggung, saya bilang sebagai penghafal, apakah saya mau diundang atau dituntut atau di apa segala macam, saya siap. Ya, supaya kita buka-bukaan. Ya, supaya masyarakat mengetahui mana sejarah yang sebenarnya. Itu maksud saya. Saya sekali lagi tidak klaim versi saya ini paling betul. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, pakai logika. Masuk akal tidak? Kalau saya merangkai apa yang saya baca, guru besar sejarah membaca yang sama. Ya, tapi kesimpulan kita bisa berbeda. Tergantung dari sudut pandangnya dan kepentingan. Karena mohon maaf, kan kita tahu juga kan, banyak sejarawan-sejarawan itu kompromistis, ya, atau bahkan dibilang juga sebagai penjahit. Menjahit sesuai pesanan kan, menulis sesuai pesanan. Ada, ya walaupun ya sudah, ya, itu cerita lain lah. Tetapi ini mengenai peristiwa-peristiwa yang tidak pernah dirangkai, dibahas dan diteliti, kemudian diungkap. Sebenarnya kalangan angkatan 45 mengenai peristiwa tahun 48, tahun 65 sudah banyak menulis. Tapi tidak diperhatikan. Yang terakhir saya sering beberapa kali berjam-jam bicara dengan Mayor Jenderal Asmin Nasution. Ya, angkatan AMN angkatan 60 tahun 60. Bersama beberapa rekannya angkatan 60 itu 9 orang melakukan penelitian mengenai perang non militer. Sudah dibukukan, sudah disampaikan ke One Team Press tahun 2015, tapi tidak ada tanggapan. Ya, jadi sebenarnya sudah cukup banyak, tapi tidak ditanggapi. Ya luar biasa. Itu kan pelaku sejarah juga. Ya, jadi kalau dibilang dia sekarang usianya 81 atau 82, ya, jadi berarti tahun 65 itu sudah usianya pertengahan 20-an kan, 20 tahunan. Ya, apalagi kalau mereka sudah di kalangan militer dan kemudian berlanjut di tahun 70-an, ya sudah cukup mengetahui, cukup banyak mengetahui peristiwa latar belakang ini. Oh ya, satu lagi. Salah satu yang atau beberapa orang saya lihat, saya pantau dari ucapan-ucapannya. Satu, Letnan Jenderal Sutioso. Ya, kan mantan kepala BIN. Pernah waktu itu yang sampai kemudian dia gara-gara ucapan kalimatnya itu dituduh rasialis kan. Oke, satu. Berarti dia tahu peristiwa itu kan. Peristiwa-peristiwa tahun 65 keterlibatan ras itu. Dan yang kedua, ya, Letnan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Oh ya? Ya. Ada LBP di situ ada. LBP. Jadi saya mencermati ketika LBP diundang oleh Rocky Gerung. Pernah kan? Ada 2 bagian. Nah, pernah disampaikan mengenai peristiwa Timur Timur. Nah, di situ terucap dari kalimatnya dikatakan ya mengenai Timur Timur. Kita disuruh masuk. Kemudian kita disuruh keluar. Artinya apa? Peristiwa tahun 75 ABRI masuk ke Timur Timur, itu kan disuruh. Ada yang mau cuci tangan, pekerjaan kotor diserahkan ke Indonesia. Tahun 91, setelah berakhir Perang Dingin, kita disuruh keluar. Apa yang terjadi tahun 91 di Timur Timur bulan November? Peristiwa Santa Cruz. Sejak itu yang nomor 1 paling keras menekan Soeharto itu adalah Yan Prong, Ketua IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia, yaitu sumber dana
yang selama 20 tahun lebih puluhan miliar dipompakan ke Indonesia. Puluhan miliar dolar, bukan rupiah. Ya. Nah, Belanda ketua dari IGGI dan pelaksananya adalah Jan Pronk, Menteri Kerjasama Pembangunan. Ya. Nah, dia dan Amerika Serikat yang menekan, dan kemudian NATO melakukan embargo senjata kepada Indonesia kan. Segera setelah peristiwa Santa Cruz November 1991, dan baru dibuka itu tahun 2005 ketika SBY jadi presiden. Baru dibuka. Apa yang terjadi selama tahun 91 sampai 2005? Kanibalisme di alutsista Indonesia. Karena nggak dapat lagi suku cadang. Karena semua alutsista Indonesia pada waktu itu mungkin 95% dari NATO. Nah, jadi kembali ke peristiwa tahun 65 yang saya bilang sebenarnya cukup banyak yang tahu. Sudah diungkap, tapi tidak diperhatikan. Kelihatannya ada yang mau menutupi. Ya, saya pernah kritik waktu itu juga antara lainnya Dr. Asfi Warman Adam ketika membicarakan atau membuat tulisan atau membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran besar di dunia. Ya, Amerika Serikat masuk, Inggris masuk, ya Indonesia masuk. Tapi Belanda tidak masuk. Saya pertanyakan, loh, kok dari semua ini semua masuk, ada Amerika ada, tapi kok Belanda tidak masuk? Berarti disembunyikan peran Belanda dalam berbagai pelanggaran HAM. Nah, saya yang membuka pertama kali tahun 2002. Kembali Pak ke Paterbeek ini. Paterbeek ya. Dia itu kedekatan dengan Soeharto itu kan setelah penculikan jenderal atau sebelum? Sebelumnya memang sudah ada. Iya, betul. Ya. Tapi kan nama Soeharto itu tidak naik sebelum ada penculikan para jenderal. Memang belum naik, tetapi kan sudah dipersiapkan. Kan mereka nggak ujuk-ujuk seperti tulisan dari Inggris itu. Ya, how we like to put a killer in power. Jadi sudah dipersiapkan. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa Soeharto sebelumnya sudah bertemu dengan orang-orang CIA di Singapura. Ada. Jadi kalau sekarang mencari, sebenarnya semua itu ada. Ya, karena tidak kan sudah jelas ya dari Bakin zaman Soeharto. Ya, walaupun semua di situ, tidak semuanya itu pendukung Soeharto. Kan terbukti, ya, terbukti setelah lengser ke Prabon itu, kan banyak yang kelihatan belangnya kan. Sebenarnya mereka itu siapa sebenarnya, ya. Kemudian sampai sekarang orang-orang yang dulu ikut menikmati, sekarang menimpakan semua kesalahan ke Orde Baru. Kan ini semua orang-orang ya atau tokoh-tokoh, sebagian besar tokoh-tokoh yang sekarang muncul. Ya, kan semua dari Orde Baru. Ya, cuci tangan kan, semua dilimpahkan ke sana. Padahal dulu mereka ikut, ya kalau dalam bahasa Jerman, mereka ikut melolong bersama serigala. Ya, jadi apapun kambing pun di situ ikut melolong bersama-sama serigala. Nah, jadi intinya. Jadi kita tadi sampai kepada kalau Abdacom peranan Amerika, Inggris, Belanda, dan tadi sudah deskripsi dari bahasa Jerman itu siapa ini Paterbeek dan anak didiknya. Ya, satu lagi Pak yang masih pada saat itu sebelum masuk ke tahun 65, Soekarno itu kan sudah berjauhan dengan Partai Komunis Soviet. Iya, masuk ke Partai Komunis Cina. Partai Komunis Cina. Nah, pertanyaan adalah, jadi yang di anti komunis Paterbeek ini komunis Cina atau komunis Soviet? Semua komunis.
Oh, ideologi. Komunis. Dan kebetulan orang-orang gemblengan dari Pak Pater Beek ini kebanyakan Kristen Katolik Yesuit dan Chinese. Banyak. Okay. Atau mungkin sangat banyak, mungkin sangat sebagian banyak. Besar. Okay. Tetapi ada pribumi antara lain Kosmas Batubara. Okay. Ya, ada beberapa lagi waktu itu. Ketangkap benang merahnya sekarang ketangkap ya. Ya, oke. Nah, jadi itu deskripsi. Jadi dari kelompok. Jadi tadi ditulis di sini sampai tahun 75, itu betul. Nah, kenapa dia sampai tahun 75? Karena ada pendeta Kristen Katolik Yesuit juga, yang orang Jerman namanya Adolf Heuken, tulisannya Heuken. Dia ada menulis beberapa buku mengenai Jakarta. Okay. Sangat bagus penelitiannya. Ya, sumber-sumber dari Perancis, dari Portugal, Spanyol, segala macam. Nah, jadi dia juga sama-sama dari Yesuit. Jadi sebenarnya aliran Yesuit ini fokusnya itu adalah pendidikan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Pater Beek ini sangat jauh menyimpang dari prinsip Yesuit. Oleh karena itu jangan disalahkan agamanya atau alirannya. Betul. Karena individu yang melaporkan dia sama-sama pendeta, sama-sama Kristen Katolik, sama-sama Yesuit. Ya. Akhirnya bagaimana dengan jadi Adolf Heuken ini melaporkan ke Paus di Roma. Oke. Ya. Ini ada pendeta yang sangat terlalu jauh masuk ke politik. Yang jauh menyimpang dari tujuan ajaran aliran Yesuit. Tahun berapa itu, Pak? Ya, kalau di sini sekitar tahun 70-an. Oh, 70. Dan betul, segera setelah itu Vatikan menarik Pater Beek dari Indonesia. Keluar beberapa tahun, kembali lagi, hanya mungkin sampai tahun 78 meninggal di Jakarta dia. Ya. Jadi dia dapat larangan untuk ikut politik praktis. Ya. Nah, jadi itu kaitannya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu negara atau satu agama atau satu aliran. Ya. Karena di Belanda sendiri pada waktu Belanda mau mengirimkan wajib militer di Amsterdam itu 20.000 rakyat Amsterdam demo menentang perang kolonial. Ya, ratusan pemuda Belanda yang menentang perang kolonial dikirim jadi wajib militer itu dipenjara. Ini nggak pernah diungkap. Saya ketemu satu orang di situ di Belanda tahun 2005 menceritakan motif dia kenapa dia tidak mau ikut wajib militer. Dia bilang kalau bela Belanda saya mau, tapi kalau disuruh perang kolonial saya nggak mau. Itu masuk penjara dia 3 tahun. Ada yang 5 tahun. Lalu ratusan melarikan diri ke Jerman Timur, yang komunis kan, atau ke Perancis. Jadi begitulah situasinya. Dan justru pernah saya sampaikan, gerakan kemerdekaan jajahan Belanda juga didukung oleh kelompok buruh dan kelompok sosialis di Belanda. Dan saya di Belanda, jadi begini, saya dapat banyak dukungan di Belanda. Justru banyak hambatan di Indonesia. Yang tadi saya sebutkan kan. Ya, jadi begitu saya menyerang tuannya, ya terus terang aja saya bilang, mereka kerahkan anjing-anjingnya di sini, yang menggonggong di sini. Ya, menentang saya, memfitnah segala macam, ya, mendegradasi, ya, segala itulah, ya. Nah, jadi tepat sekali kata Bung Karno kan, ya, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Di Belanda saya mendapat banyak kemudahan, ya. Justru di Indonesia saya dihalangi oleh oknum-oknum dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, oknum. Karena banyak sekali diplomat yang mendukung saya, termasuk Duta Besar Indonesia untuk Belanda waktu itu, Abdul Ihsan, masih Duta Besar di Belanda tahun 2002, sudah mendukung saya menuntut pemerintah Belanda. Ini jadi tidak bisa kita generalisasi. Betul. Tapi saya dengan segala risiko dan dengan izin dari Bapak Mayor Jenderal TNI Syamsir Siregar,
saya dipersilahkan dan ditegaskan mengungkap semuanya. Supaya sekarang semua orang tahu siapa musuh kita. Nah, jadi menyangkut dari dokumen dari CIA. Ingat Kang Karna, beberapa kali dalam akhir pembahasan kita, saya menyampaikan pesan kepada para pelaku sejarah hari ini. Ya, hidup adalah pilihan. Life is a choice. Pelaku sejarah hari ini dapat memilih 30 tahun yang akan datang akan ditulis di buku sejarah sebagai pahlawan bangsa atau pengkhianat bangsa. Itu dimaksudkan untuk penulis sejarah? Bukan, pelaku karena sejarah. Semua kita ini, semua sampai sejembel-jembel hari ini semua pelaku sejarah. Apakah kita masuk disebut nama kita atau hanya masuk di suatu peristiwa atau di angka-angka korbannya 500.000. Nah, kita salah satu di situ. Ya, nah kita akan menjadi pelaku sejarah hari ini. Siapapun, ya, dapat memilih berperan bagaimana. Apakah 30 tahun yang akan datang akan ditulis sebagai pahlawan bangsa atau sebagai pengkhianat bangsa. Nah, jadi buku yang diterbitkan di Amerika dan kemudian di Indonesia diterjemahkan dengan judul membongkar kegagalan CIA, yaitu dokumen-dokumen CIA 700 halaman, mengenai Indonesia hanya 5 halaman. Tapi di dalamnya itu antara lain ditulis ada kesaksian dari seorang yang diwawancara, mantan agen CIA atau termasuk petinggi CIA yang menceritakan mengenai Indonesia. Tentu dia bangga kan. Yang paling tinggi yang berhasil saya rekrut adalah Adam Malik, yang kemudian menjadi wakil presiden Indonesia. Direkrut menjadi agent. Iya, nah, itu kalimat dia boleh saja dibantah kan. Selalu biasa tidak betul itu fitnah. Tapi demikianlah. Adam Malik itu partai Murba. Tapi dia waktu itu menyangkal, marah kepada ayah saya. Karena ayah saya bilang, kau itu kan dulu Murba. Marah dia, ya. Jadi kenallah semua di kalangan orang Batak itu kan. Nah, jadi ini contohnya kan. Ya, jadi pada waktu itu mungkin tidak sadar waktu tahun 65 itu ya, bahwa waktu dia terima uang 50 juta untuk didistribusi ke pemuda, gerakan pemuda, ya Kap Gestapo, ya mungkin ya biasalah ya, karena itu rahasia kan, rahasia antara si pemberi dan hanya dia yang tahu kan. Itu setelah persiapan sebelum. Sebelum persiapan. Artinya mungkin di tengah-tengah itu setelah peristiwa tahun 65. Setelah 30 September kan di situ banyak gerakan-gerakan. Gerakan menggulingkan Soekarno kan. Soekarno mundur apa segala macam. Betul. Nah, mahasiswa dikerahkan KAPI, gitu. Nah, itulah kan perlu dana. Betul. Ya, setiap gerakan itu kan perlu dana. Nah, antara lain itulah yang disebutkan. Dia berikan dana ke Adam Malik. Waktu itu belum menteri. Iya. Ya. Nah, jadi ini satu contoh mengenai kalimat saya. Hidup adalah pilihan. Pelaku sejarah hari ini mau seperti itu atau sebagai pahlawan. Misalnya sekarang kan ditulis di buku sejarah kan, Kolonel Kenil Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, ya, memimpin delegasi Belanda. Dia pengkhianat atau pahlawan? Nah, ada Malik kan, untuk satu pihak dia pahlawan kan, untuk pihak lain, itulah dua sisi. Jadi yang sekarang ini yang pro Belanda, dia itu untuk Belanda pahlawan. Untuk saya itu pengkhianat. Sebelum lanjut ke situ Pak Batara, tadi kan kita masih ada satu lagi Australia. Betul. Tadi disebutkan bahwa Australia memang termasuk dalam Abdako. Tadi yang saya ingin tanyakan, pada saat itu Soekarno sudah beralih ke komunis Peking. Nah, sementara di Indonesia sendiri, ya katakanlah ada beberapa kalangan, terutama yang ikut di politis,
kita tahu Partai Komunis di Cina itu juga bermasalah karena ada Mao Zedong dan Sun Yat-sen dan Chiang Kai-shek. Nah, dan di Indonesia ini yang anti komunis itu sebetulnya pro ke Chiang Kai-shek atau kepada Mao Zedong. Jadi ada dua kekuatan di Cina setelah tahun 45. Jadi ketika agresi militer Jepang, mereka bersatu melawan Jepang. Iya. Tapi kemudian setelah itu ya biasa kan, kepentingannya sudah jauh berbeda. Ya, Sun Yat-sen sudah lama meninggal. Ya, jadi dia yang merintis Republik Cina dan warisannya dia itu menjadi Kuomintang. Iya, betul. Kuomintang yang kemudian dipimpin oleh mungkin masih ada hubungan kerabat, yaitu Chiang Kai-shek. Jadi dua-duanya ini Kristen. Betul. Sun Yat-sen Kristen, Chiang Kai-shek Kristen. Ya. Nah, sedangkan sudah jelas waktu itu kan polarisasi yang ditetapkan oleh kelompok agamis bahwa komunis itu anti agama. Betul. Nah, jadi dari situ sudah pertentangan. Nah, jadi yang terjadi di Cina itu adalah dua kekuatan, komunis dan anti komunis. Yang menang komunis. Nah, jadi sejak tahun 30-an di seluruh dunia, termasuk di India Belanda, mereka punya pengikut. Tetapi pada waktu itu yang paling kuat adalah pengikut Chiang Kai-shek, nasionalis, ya, karena sudah lebih dulu dari mulai tahun 1912 ketika dinyatakan oleh Sun Yat-sen bahwa semua orang Cina di seluruh dunia itu adalah warga negara Cina. Belum RRC kan? Ini dia hanya melanjutkan pernyataan dari dinasti Ming. Ya, mengenai kewarganegaraan. Tetapi sampai Sun Yat-sen, semua orang Cina itu metropolitan. Tidak punya nasionalisme. Sebelum disebutkan kaitan Australia dengan peran-peran agen. Kalau Amerika, Belanda, Inggris sudah. Kalau dengan yang keempat Abdacom ini yang Australia. Australia. Okay. Apa kegiatan? Nah, jadi kaitannya dengan Paterbeek. Paterbeek, ya, dia tentu mencari jaringan atau mitra dari negara-negara lain yang sama deskripsinya. Pertama anti komunis, ya. Nah, kemudian mereka dalam mencari mitra, mencari the lesser of two evils, ya. Nah, jadi pertama diambil karena untuk Barat. Dua-duanya, terutama Belanda, kan dua-dua setan itu TNI dan Islam. Jadi untuk pertama melawan komunis, ya, itu digandeng tentara. Setelah selesai, ya, kan tetap masuk kedua, ya, yang Islam. Nah, ini berikutnya lah. Tetapi pertama kita bicara mengenai peristiwa tahun 65 anti komunis. Jadi yang digandeng adalah pertama orang-orang yang anti komunis. Nah, jadi dia mitra orang Australianya yang deskripsinya sama anti komunis itu namanya Bartolomeu Augustin Santamaria, yang dikenal hanya sebagai Bob Santamaria. Silakan cari di Google, masukkan kata kunci Bob Santamaria, Soekarno, ya, 1965, ya, bisa keluar semua. Dan kemudian, nah, Dinas Rahasia Australia yang paling rahasia. Australia tidak menerapkan ini undang-undang deklasifikasi, jadi tidak pernah diungkap. Kalau diungkap sama dengan Indonesia dong. Iya, betul. Belanda juga. Kalau itu diungkap, waduh, bubar ini. Banyak orang-orang terungkap nama. Ini kan baru contoh ini Amerika, CIA buka nama kan, ya, buka nama Adam Malik. Ya, tapi memang bukan satu-satunya. Masih banyak. Tapi kan sebagai kebanggaan orang yang merekrut yang paling tinggi, yang paling tinggi dia pernah rekrut itu yang kemudian jadi wakil presiden. Nah, inilah sekarang 30 tahun yang lalu atau 30 tahun sebelum ditulis namanya, kan Adam Malik tidak akan menyangka bahwa dia pertemuan 4 mata dapat duitnya dari satu orang itu akan terungkap 30 tahun kemudian. Ya. Nah, justru di Belanda,
Dan di Australia yang mengungkap itu orang-orang Belanda sendiri dan orang Australia. Beberapa tahun yang lalu di Belanda dilakukan penelitian kemudian di televisi Belanda dengan judul The Man Achter Soeharto. Jadi orang di belakang Soeharto. Nah ini Paterbeek. Di situ ditelusuri, kan udah biasa Belanda mereka cari segala macam. Ada beberapa wawancara segalanya. Ya. Nah, justru itu yang maksud saya. Ya, yang melakukan penelitian membongkar ini semua itu bukan orang Indonesia. Orang Amerika, orang Inggris, orang Belanda, orang Australia. Ya. Nah, peneliti-peneliti kita ini di mana? Ngapain aja? Kok sekarang hanya kita ribut aja, kita diadu domba terus, mau pula. Ya, walaupun semua ngomong hati-hati diadu domba, tetapi tanpa disadari dia sendiri ikut ngadu domba, menyebarluaskan hoax atau segala macam. Ya, nah jadi ini kan semuanya ya tanpa disadari atau apapun namanya, atau kebodohan. Tapi ada juga yang mengatakan dungu kan, gara-gara itu banyak yang nuntut dia kan. Tapi ya oke lah, itu cerita lain. Tapi ini paralelnya bahwa ini fakta. Ya, silahkan digali, masukkan nama-nama itu, termasuk yang tadi saya sebutkan Bob Santamaria. Dia itu mitra dari Paterbeek. Ya. Satu jaringan. Bob Santamaria bahkan kemudian membentuk jaringan Asia Tenggara. Ada semua itu. Ya, membentuk jaringan Asia Tenggara. Dan kaitan dia karena dia beliau masih hidup sekarang. Bob sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Tapi di tahun 50, 60, 70-an dia itu tokoh yang sangat berpengaruh di Australia. Coba masukkan kata kunci Bartolomeo atau Bob Santamaria. Ya. Labor, Australian Labor, buruh Australia, buruh Katolik untuk menghadapi buruh komunis kan, ya. Nah kemudian dinas rahasia Australia yang paling rahasia, bahkan di kalangan kabinet Australia sendiri dia itu rahasia. Ya, ini dinas rahasia di bawah Kementerian Luar Negeri dibentuk tahun 52. Tugasnya khusus untuk luar negeri kan. Di bawah Kementerian Luar Negeri yang tahu hanya petinggi-petinggi di kabinet. Ya. Jadi secara kebetulan saja baru terungkap tahun 1972. Nah, organisasi ini namanya Australian Secret Intelligence Service. ASIS. Ya. Begitu rahasianya sampai di Australia sendiri rahasia sampai tahun 72. Ya. Nah, karena memang mereka tidak punya undang-undang deklasifikasi, ya, jadi susah sekali mendapat akses ke situ kan. Tapi sekarang logika saja, kalau mitra atau joint command mereka, ya, Abdacom, Amerika, Inggris, Belanda terlibat, masuk akal nggak Australia nggak ikut campur? Ya, yang paling punya kepentingan di Timur-Timur kan bukan Indonesia, Australia kan, di depan hidung Australia. Jadi kalau Luhut Binsar Panjaitan bilang kita disuruh masuk, siapa yang suruh? Nah kaitannya dokumen CIA sudah dibuka semuanya, dokumen-dokumen presiden-presiden sudah dibuka, ya. Ada catatan mengenai tanggal 6 dan 7 Desember 1975. Apa yang terjadi 6 Desember tahun 1975? Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger ketemu Soeharto hanya beberapa jam. Ya. Nah kemudian berangkat kembali ke Amerika itu tanggal 6 Desember. Kemudian apa yang terjadi tanggal 7 Desember 1975? ABRI masuk Timur-Timur kan? Ya. Bagaimana membaca peristiwa ini? Apakah mungkin persiapan perang itu satu malam? Jadi saya membacanya dengan ditunjukkan kepada seluruh dunia bahwa satu hari sebelum invasi, bahkan masih ada catatannya, pesan dari Gerald Ford atau Henry Kissinger, ya, lakukan setelah kami kembali ke Amerika.
tanggal 7 kan. Saya nggak tahu apa ada kaitannya dengan peristiwa 7 Desember 1941. Yaitu penyerangan Pearl Harbor. Agresi militer Jepang terhadap Amerika Serikat tanggal 7 Desember 1941. Pearl Harbor. Ya. Saya nggak tahu lah kaitannya bagaimana, karena kadang-kadang ada beberapa paralel memang sengaja dipilih, seperti Belanda membentuk divisi 7 Desember, ya itu simbolik kan, ya divisi Prinsesin Irene 7 Desember, ya. Nah jadi kembali kelihatan di sini, ya siapa yang punya kepentingan paling besar dari Abdacom. Iya. Ya, pakai logika. Australia kan, yang di depan hidungnya persis Timur. Iya, tapi kaitannya dengan apa? Peristiwa. Bukan, maksudnya Gerald Ford dan Henry Kissinger tahun 75 datang bertemu dengan Soeharto. Kemudian kaitannya dengan Australia kan sebetulnya nggak ada. Ya, ini kan mereka kan punya joint command. Oke, kalau saya sih berpikirnya begini, Pak Batara. Restu untuk invasi ke Timur itu datangnya dari Amerika. Ya memang, itu yang saya maksud. Bagaimana membacanya. Ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan kepada dunia, ya, jadi bahwa sehari sebelum invasi, jadi Presiden Amerika Serikat menunjukkan kepada dunia Amerika memberi green light. Betul. Nah, jadi yang menyuruh masuk dan yang disebutkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, kita disuruh masuk. Kemudian disuruh keluar tahun 91. Nah itu disuruh masuknya atas restu dari Amerika. Betul. Green light. Green light. Ya. Dan jangan lupa, ya, sampai tahun 91 Indonesia dipompa bantuan uang dan persenjataan. Betul kan? Ya. Nah, semua perlengkapan alutsista itu kan dari mana? Ya, kita nggak punya duit. Tapi itu semua dalam bentuk sebagian besar memang pinjaman, tapi juga hibah. Dan itu diketahui kan ramai sekali pada waktu itu. 30% itu dimakan. Bukan rahasia kan? Iya. Ya, nah ini contoh. Nah, jadi ini kalau kita bicara mengenai yang di belakang ini, ya. Jadi kalau kita bicara juga kita kaitkan dengan kata bijak no free lunch, ya. Nah, jadi sudah jelas ya, bahwa mereka mendukung Soeharto bukan gratis. Ya. Marcos, Manuel Noriega di Panama, dan konon kalau baca media-media internasional, ya, konon Saddam Hussein dan ini mengejutkan mungkin Gorbachev itu agen-agen CIA. Kalau tadi saya tertarik dikatakan bahwa tidak ada makan siang yang gratis gitu kan. Soeharto naik berkat Amerika. Abdacom lah, jadi ada peran Amerika di situ. Kemudian Soeharto turun, ada kaitan juga dengan Amerika. Dipaksa turun. Bahkan yang berperan besar, coba lihat cari semua informasi siapa berperan menurunkan Soeharto tahun 98. Iya. Bill Clinton. Nah, ya, jadi betul kan? Ya. Lalu coba cari tahu, ya, jaringan Bill Clinton di Indonesia siapa? Kan gampang. Betul jadi kan? Ya, jadi bisa dikatakan bahwa Abdacom ini bekerja sampai detik ini. Termasuk kita kesulitan untuk Papua ini adalah memang milik Indonesia. Dan di sana ada pemberontakan segala macam, itu tidak bisa diberantas karena Abdacom juga. Siapa di belakangnya? Ini yang kita bahas yang lalu kan. Betul. Dalang di belakang gerakan separatis, ya. Kan luar biasa. Pertama pertanyaannya selalu, dananya dari mana? Ya.
Tokoh-tokohnya bisa melanglang buana, buka kantor di Inggris, buka kantor di Belanda, di Australia, di Amerika. Dari mana dananya? Betul. Ya, Pak Bathara Hutagalung jelas sekali memang yang disampaikan oleh Pak Bathara mengenai peran Abdakom dalam perpolitikan, dalam kesinambungan pemerintahan Indonesia ini terlihat jelas sekarang Abdakom ini kan. Dan benang merah pemberontakan PKI tahun 1948 dan G30S PKI tahun 65 itu sudah jelas juga kelihatan. Dan kalau ditanyakan, ini banyak yang memang bertanya, siapakah dalang pemberontakan PKI 1948? Boleh nggak saya mengatakan bahwa dalangnya adalah Abdakom? Secara garis besar betul. Secara besar. Ya. Tetapi dalang utamanya hanya dua, Belanda dan Amerika, yang langsung terlibat turun tangan, terjun. Oke, jadi banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Siapakah dalang pemberontakan PKI tahun 1948? Itu adalah rekayasa. Kemudian juga G30S PKI itu adalah rekayasa atau modifikasi dari Belanda dan Amerika. Kalau 465 itu kubu NATO melawan Pakta Warsawa, jadi segitiga, Pakta Warsawa dan RRC dan poros Indonesia, Hanoi, Pyongyang, Peking. Oke. Itu porosnya. Oke, jadi memang sudah jelas sekarang siapa dalangnya. Mungkin begini, Kang Karna. Deskripsi saya peristiwa tahun 48 itu adalah manuver persiapan Belanda dalam melancarkan agresi Belanda kedua tanggal 19 Desember tahun 48. Ya. Dan provokasinya itu tujuannya untuk memperlemah kekuatan Tentara Nasional Indonesia karena sudah diperkirakan pasukan komunis tidak akan mungkin bisa mengalahkan TNI, tetapi pertama mengosongkan Jogja dan Jawa Timur dari kekuatan TNI. Jadi coba lihat penyerangan Belanda tanggal 19 Desember pertama itu penerjunan tentara payung, pasukan payung kan? Yeah. Pasukan payung bukan pasukan darat. Pasukan payung dulu diterjunkan, baru menyusul pasukan daratnya menelusuri pantai selatan. Yeah. Ya. Nah, jadi intinya bahwa kita diadu domba dalam memuluskan rencana Belanda melancarkan agresi militer. Okay. Ya. Nah, jadi itu memang kedua pihak diprovokasi. Ya, itu 1948. Dan sekarang tahun 65 itu apa? Tahun 65 sudah jelas kan tujuan mereka menggulingkan Soekarno karena pada waktu itu kan Soekarno sudah betul sangat mesra dengan Beijing, dengan Mao Zedong, poros Jakarta, Peking, ya. Nah kemudian konfrontasi Malaysia, menentang pembentukan Malaysia kan, karena Soekarno menuduh bahwa itu adalah boneka Inggris. Dalangnya siapa itu? Ya kalau tahun 60 begini ya, kalau saya ditanya siapa dalang peristiwa tahun 65, tidak harus selalu ada dalang seperti peristiwa Perang Dunia Pertama, ya. Terjadi begitu saja ketika putra mahkota Austria Franz Ferdinand ditembak di Sarajevo oleh orang Serbia. Ya. Nah, jadi siapa dalangnya? Itu pemicu. Ya. Nah, jadi kalau pemicu di Indonesia, pemicunya ya bisa dikatakan adalah penculikan jenderal. Pemicu. Jadi itu yang muncul kan. Nah, baru di situ dirunut ya. Tetapi kalau sekarang bicara dalang, apa yang dimaksud? Satu orang atau satu kelompok? Bukan, maksud dalang di sini sebetulnya rencana besar siapa? Udah jelas menggulingkan Soekarno. Nah, kalau saya ditanya ya, siapa di belakangnya? Abdakom.
Jadi kalau ditanya siapa dalangnya, bukan Soekarno, bukan Soeharto, bukan. Mereka pelaksana. Betul. Jadi dalang itu saya sebutkan tadi Abdakom. Ya. Betul. Ya, jelas sekali Pak Batara apa yang disampaikan, dan mungkin ada yang akan disampaikan sebelum kita menutup. Ya, saya garis bawahi. Jadi dengan pengalaman selama ini kan, dan saya garis bawahi sekali lagi, saya tidak klaim versi saya paling betul. Ya. Tapi mohon pakai logika. Apakah yang saya sampaikan masuk akal atau tidak? Lalu nama-nama yang saya sebutkan tadi itu semua dapat dicari di Google. Begitu juga Ketua Partai Komunis Belanda, Paul de Groot. Ada itu semuanya dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris sumber-sumbernya, juga dalam bahasa Jerman. Ya, nah jadi di sini harus penguasaan bahasa. Selain itu, ini yang diperlukan juga ilmu pengetahuan yang dinamakan hermeneutika. Kalau di Jerman itu masuk fakultas filosofi. Saya kebetulan ikut juga ya, di fakultas sosiologi, psikologi dan filosofi. Ya, jadi saya menyerap ilmu-ilmunya, metodologinya, metodologi penelitian, pemahaman. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan untuk memahami suatu peristiwa, satu karya atau apapun. Ya, nah jadi selain kita mendapat tulisan, pertama harus diverifikasi valid atau tidak. Kemudian bagaimana kita memahami, menerjemahkan. Nah di sini terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Kita bisa membaca sumber-sumber yang sama, tapi kesimpulan kita bisa berbeda. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Apakah multidisipliner, pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, atau pakai kacamata kuda. Saya guru besar sejarah. Kalau dia klaim gitu, ya tahu nggak mengenai masalah HAM, ya, tahu nggak mengenai hukum internasional, ya, dan sebagainya kan. Bagaimana taktik perang, tahu nggak taktik perang? Nah itu semua tidak ada ditulis. Nah ini semua harus sebagai pemahaman, membaca kalimat demikian. Oh oke, sama seperti tadi kan, saya beberapa kalimat, beberapa kali kita juga berbeda pemahaman kan. Betul. Nggak masalah. Ya. Oleh karena itu, sebagai closing statement untuk dialog peristiwa drama peristiwa G30S ini, bahwa mohon diteliti. Saya di sini mengajak untuk dilakukan penelitian ke arah ini. Jadi pertama meneliti siapa di belakang peristiwa 48, di belakang peristiwa 65. Jadi kita ini hanya pelakunya. Ya, jadi proxy war antara kubu komunis lawan kubu anti komunis. Yang saling bunuh-bunuhan itu orang Indonesia. Sadar nggak ke situ? Jadi kalau TB Simatupang menulis peristiwa tahun 48 tragedi nasional, dan Kemenko Polhukam tahun 2016 menulis juga pendekatan kesejarahan mengenai tragedi nasional, artinya sudah diakui bahwa keduanya ini adalah tragedi nasional. Untuk ideologi atau apapun dari luar, kita yang saling membunuh. Ya. Nah, jadi sudah jelas ya, untuk peristiwa saya garis bawahi tahun 48 itu ideological proxy war kedua di dunia. Yang pertama itu di Cina, ya, antara komunis lawan anti komunis kan. Dan yang kedua itu di Indonesia, komunis anti komunis tahun 48. Apa yang terjadi tahun 65? Kan sama juga kan, proxy war, perang perwakilan antara kubu komunis dan kubu anti komunis. Jadi hanya ada dua di dunia ini, di Cina dan di Indonesia. Bukan. Kemudian setelah itu baru di Chile, ya, Chile dan negara-negara lain, Kamboja, ya. Tapi kalau dirunut peristiwanya, yang di Indonesia tahun 48 itu yang terbesar kedua setelah Cina. Perang perwakilan antara ideologi komunis dan anti komunis. Sadar nggak itu? Ya, bahwa dua peristiwa ini tragedi nasional kita, yang saling bunuh itu orang Indonesia, yang satu kubu untuk komunis, yang satu anti komunis. Sadar nggak ke situ?
Ya, nah ini maksud saya membangkitkan kesadaran ya untuk meneliti siapa di belakang itu, apa tujuannya, apa kepentingan Belanda membantu komunis, apa membantu Musso, apa kepentingan Amerika menarik ke kubu Amerika. Lihat peristiwa dunia pada waktu itu sampai sekarang. Sekarang kan tidak berubah. Tetap tarik ulur kan, masih tetap 3 kekuatan itu kan, kekuatan kubu Amerika, kubu Cina, kubu Rusia. Kan 3 ini juga bukan satu kubu kan, saling rebutan. Nah sekarang apakah kita, inilah bahayanya, ya, sekelompok ikut Cina, sekelompok ikut Amerika. Mungkin ada juga yang memuji-muji Rusia kan, sadar nggak? Bah nanti yang bunuh-bunuhan itu orang Indonesia lagi. Nah itu pesan saya, jangan sampai terjadi tragedi nasional ketiga. Itu yang mungkin menyebabkan Indonesia bubar. Baik. Mungkin itulah. Baik, terima kasih Pak Batara Hutagalung. Dan pendengar Bravos Radio, kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Pak Batara Hutagalung, benang merah antara peristiwa Madiun tahun 1948 dan dengan peristiwa 65 tahun 65. Kita akan jumpa kembali dan tentu pembahasan mengenai G30 SPK ini masih akan berlanjut 1 episode lagi. Masih panjang dan kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perjumpaan ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.